Halo, jumpa dengan saya Karisa. Dan saya Akbar. Dan saya Titi Suardiani. Di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah, di Mata Milenial Indonesia TV kini telah hadir program Cyber World, Be Smart and Critical Thinking. Program ini akan membahas mengenai dunia cyber, baik secara nasional maupun regional, mulai dari hal yang paling sederhana hingga yang dapat membahayakan suatu negara. Ngomong-ngomong tentang siber nih, Kar. Kamu sebenarnya tahu nggak sih apa itu siber? Siber ya, yang aku tahu sih siber itu segala hal yang berhubungan dengan internet atau jaringan internet gitu. Internet ya? Iya, kalau Titis gimana? Kalau aku udah dengar kata siber itu berarti segala sesuatu yang udah kita lakukan di dunia maya, baik itu mungkin mencari informasi maupun berkomunikasi dengan teman-teman kita di dunia maya, gitu Bar. Wah, udah pada paham nih kayaknya ya tentang apa itu siber. Kalau aku sih masih kurang paham ya. Oleh karena itu, tim MMI TV akan melakukan wawancara dengan narasumber kita yang sudah ahli di bidangnya. Semoga dari hasil diskusi kita, milenial dapat lebih memahami tentang apa itu dunia siber. Seperti tagline kita, Be Smart and Critical Thinking. Dan saya pamit undur diri dulu karena saya akan bersiap untuk bertemu dengan para narasumber kita nantinya. Nah, millennials, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan akses kita untuk mencari informasi dan juga keep in touch dengan keluarga. Di episode perdana kali ini, tim kreatif sudah menyiapkan materi yang seru dan tentunya menarik untuk dikupas. Betul banget, dan di diskusi kita akan membahas tentang Asia Tenggara yang rentan terhadap serangan cyber. Nah, berdasarkan salah satu perusahaan di bidang keamanan cyber, Kaspersky, mengungkapkan tren kejahatan siber di Asia Tenggara. Salah satunya yaitu peningkatan aktivitas kelompok Advanced Persistent Threat atau APT yang melancarkan kegiatan spionase cyber. Nah, serangan tersebut ini menargetkan wilayah Asia Tenggara menjadi salah satu target utamanya. Nah, ini menarik ya. Nah, kalau menurut Karisa, kenapa sih Asia Tenggara menjadi target serangan cyber? Asia Tenggara ya. Kalau Asia Tenggara sih aku ngelihatnya dari demografi sama geografi ya, dari dua sisi itu. Karena demografi itu kan kaitannya sama penduduk. Nah, penduduk di Indonesia, apalagi Indonesia itu kan banyak banget yang menggunakan internet. Bahkan menurut Kemenkominfo, Indonesia itu berada di posisi keempat pengguna internet terbanyak di dunia loh. Keempat di dunia, iya, berarti termasuk banget. yang tinggi ya? Iya. Iya. Nah juga kalau geografi itu contohnya Indonesia. Indonesia itu kan berada di garis khatulistiwa ya. Itu kaitannya sama sumber daya alam. Dan juga ada startup ya. Betul, startup. Kemarin tuh BSSN sempat menyampaikan bahwa Indonesia itu termasuk penyumbang startup terbanyak. Kelima. Wow. Terbanyak kelima di dunia. Banyak startup berarti banyak juga pengguna internetnya ya, tapi juga meningkatkan resiko menjadi target ancaman serangan cyber. Kaspersky mengungkapkan tren kejahatan siber di wilayah Asia Tenggara, salah satunya adalah peningkatan aktivitas kelompok Advanced Persistent Threat (APT). Nah, itu di global nih, Kar. Iya. Kalau di kita sendiri kan di personal mungkin pernah merasakan kan? Mungkin beberapa kan seperti kita pernah menerima kayak link-link gitu nggak sih? Aku iya, sering banget di SMS, kayak game online Betul itu kayak banget. suruh ngeklik link, itu Iya. langsung kuhapus sih. Kayak Parno ya, iya sih. Kalau masyarakat luar nih, masyarakat awam nih tahu nggak ya? Iya, kira-kira masyarakat itu tahu nggak sih ya? Apa itu serangan cyber dan bagaimana cara mencegah kita menjadi korban serangan cyber? Kemarin kita sudah berhasil ya. Iya, kemarin kita terjun udah langsung ke lapangan, bertanya-tanya kepada masyarakat apakah mereka tahu tentang serangan cyber ataupun langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kita menjadi korban serangan cyber. Selamat siang, Mbak. Siang, Boleh tahu dengan Mbak siapa? nama saya Amanda, Pekerjaannya apa, Mbak? karyawan swasta. Baik, Mbak, saya mau tanya nih tentang serangan siber atau kejahatan siber. Tahu nggak, Mbak, apa itu serangan siber? Sependek pengetahuan saya ya, kejahatan cyber itu segala kejahatan yang biasanya dilakukan konvensional, tapi ini dilakukan melalui internet gitu. Jadi misalnya kayak pencemaran nama baik itu melalui internet atau enggak misalnya kejahatan-kejahatan lain gitu. Halo, selamat siang, Mbak. Dengan Mbak siapa? Saya Ola. Saya Dina. Pekerjaannya apa kalau boleh tahu? Aku karyawan swasta. Sama sih karyawan swasta juga. Satu kantor berarti ya. Nah, saya mau nanya nih seputar serangan siber atau mata-mata siber. Tahu nggak sih serangan siber itu apa? Kalau menurut aku sih masih tabu gitu ya tentang serangan cyber itu apa.
Kayak hacker gitu mungkin ya. Iya. Maaf, dengan Mbak siapa? Hilma. Pekerjaannya apa Mbak? Mahasiswa tapi lagi di semester akhir sekaligus lagi magang. Baik, Mbak tahu nggak tentang peretasan siber atau serangan siber? Oh iya tahu. Apa kejahatan di di teknologi gitu sih semacam gitu ya Mbak? Boleh tahu dengan Mbak siapa? Aku Fatima. Fatima, Mbak Fatima, saya mau nanya-nanya nih seputar cyber. Mbak udah pernah belum sih apakah tahu tentang cyber atau serangan cyber, Mbak? Sedikit tahu dan pernah melihat segelintiran orang tuh yang merasakan itu. Nah, itu kan tadi dari masyarakat ya. Kayaknya kita perlu tahu nih sebenarnya itu serangan cyber itu kayak gimana sih? Bentuk-bentuknya kayak gimana? Itu kan biar masyarakat yang nonton juga tahu ya. Siapa tahu mereka pernah mengalami tapi nggak tahu oh ternyata ini tuh serangan cyber gitu. Iya, kayaknya kita perlu ya menanyakan kepada pakar, narasumber yang kompeten di bidang cyber. Saat ini rekan kita Akbar akan berbincang dengan Bapak Kolonel Sus Insinyur Trisatya. Beliau adalah Kepala Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan. Silahkan Akbar. Telah hadir bersama kami di studio Bapak Kolonel Trisatya Wicaksono selaku Kabid Kepala Bidang Penjamin Keamanan Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak telah hadir di studio kami. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah divaksin Pak? Kami sudah sudah 2 kali. Sudah Resmi Pak, 2 kali di Kementerian Alhamdulillah. Pertahanan. Baik. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan selalu Pak ya. Amin, amin. Baik Pak. Dalam tema kali ini kita akan membahas tentang spionase siber dan tentunya bagaimana dalam kacamata pandangan Kementerian Pertahanan atau TNI selaku garda terdepan pertahanan Republik Indonesia. Baik Pak, istilah spionase siber ini kan sepertinya masih cukup kurang umum Pak di pandangan masyarakat. Barangkali boleh dijelaskan Pak, bagaimana itu, apa itu tentang spionase siber? Kalau dalam pemahaman kami ya, kami pun juga melihat dari beberapa referensi secara garis besar espionase cyber itu adalah atau cyber espionase adalah tindakan atau kegiatan memperoleh rahasia ya tanpa izin si pemegang informasi. Jadi harus digarisbawahi rahasia karena ini cyber espionase bukan sekedar kejahatan cyber biasa. Jadi cyber espionase. Jadi harus digarisbawahi informasi yang diambil adalah informasi yang bersifat rahasia. Demikian. Bersifat rahasia Pak. Iya. Baik. Itu bahaya nggak sih Pak bagi kita? Itu bahaya sekali Pak karena informasinya kan bisa digunakan untuk berbagai macam latar belakang, bisa untuk faktor ekonomi, dari faktor keamanan juga. Jadi banyak. Jadi memang kita harus waspada ya karena terutama di era seperti sekarang data atau informasi itu merupakan seperti istilahnya minyak baru lah, ladang baru. Karena ini memang sifatnya sangat bisa digunakan untuk berbagai macam kejahatan untuk bisa mengganggu stabilitas negara. Demikian. Baik. Artinya kan memang itu spionase itu dilakukan secara rahasia Pak. Jadi mungkin kalaupun saya menjadi korban, saya pun tidak akan diketahui Pak ya bahwa saya telah dijadikan sasaran spionase. Betul. Ya karena memang tekniknya sekarang berkembang Pak. Jadi tidak seperti dulu mungkin malware atau virus yang sifatnya tradisional sekarang sudah berkembang sedemikian canggih. Ada yang istilahnya advanced persistent threat itu yang jadi dia tekniknya itu memang sedemikian canggih sehingga sulit dideteksi oleh kebanyakan sensor yang beredar sekarang itu. Jadi memang kita harus waspada. Jadi sumber daya manusia yang harus perlu kita tingkatkan. Sumber daya manusianya Pak ya. Jadi memang harus terus mendapatkan pendidikan, pelatihan untuk menanggapi persoalan ini Pak ya. Betul. Baik Pak, kalau bentuk-bentuk spionase siber yang mungkin mengancam dalam kacamata pandangan Kemhan TNI sendiri bagaimana Pak sebagai garda terdepan pertahanan RI Pak? Yang jelas ya informasi-informasi yang bersifat memang kelihatannya tidak terlalu kelihatan, tetapi kalau itu dia bersifat masif, bersifat massal itu sudah bisa dikatakan mengganggu stabilitas negara. Banyak contoh ya misalnya ada beberapa kebocoran informasi mungkin di
Tokopedia atau yang lain, bahkan yang terakhir mungkin kami sebutkan juga ya mungkinnya masalah BPJS. Ini memang sudah sangat rawan sebenarnya, karena memang informasi itu bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, kami sendiri dari Kementerian Pertahanan, walaupun secara nasional memang sebenarnya bukan tanggung jawab kami, tapi kami ikut mempunyai andil juga dalam mengamankan, karena kami dalam hal ini di bawah koordinasi BSSN kami siap membantu mengamankan kedaulatan cyber di Indonesia, demikian. Baik, artinya kan memang ancamannya itu kalau bersifat masif, Ya. itu sudah tentunya menjadi fokus Ya, utama dari betul. pertahanan Bisa mengganggu siber ini, Pak. ya, stabilitas negara, keamanan. Ya. Kalau yang saya ketahui, Pak ya, tadi kan Bapak menyebutkan tentang advanced persistent threat, Pak ya. Ya. Itu kan sebenarnya merupakan kelompok, Pak ya. Betul. Kelompok Ya, betul, yang betul. ingin mencuri data gitu. Ya. Itu pelaku-pelaku ini kan biasanya mereka melakukan rekrutmen kepada orang lain pastinya kan, karena Iya. untuk membentuk kelompok. Itu menurut Bapak bagaimana Pak? Ada tanggapan Pak? Yang jelas kalau dari sisi kami yang paling pokok adalah kita mempersiapkan diri, artinya kita meningkatkan kemampuan ya. Dari sisi ada 3 sebenarnya yang pokok itu ya, people, process, technology. People berarti sumber daya manusia, kita harus meningkatkan sumber daya manusia. Karena bagaimanapun juga man behind the gun itu yang paling penting buat saya ya. Artinya dari antara 3 itu people yang paling pokok. Kemudian proses. Kita melihat mungkin di Indonesia, mengapa di Indonesia mungkin bisa dikatakan menjadi ladang lah mungkinnya sasaran juga, karena mungkin di Indonesia harus kita akui bahwasanya banyak peraturan yang memang belum siap di Indonesia, seperti misalnya perlindungan data pribadi itu undang-undang belum ada, kemudian undang-undang keamanan cyber pun belum ada, sehingga mungkin banyak pihak-pihak yang di luar melihat Indonesia ini Sebagai potensi peluang lah, gitu, Pak ya? peluang lah, Sebagai untuk- celah. Iya, seperti itu. Jadi memang kemudian proses, yaitu saya sebutkan tadi, kita harus menyiapkan perangkat-perangkat termasuk undang-undang, peraturan, legislasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir teknologi, kita juga jangan lupa di antara people, proses, teknologi itu juga yang termasuk yang paling penting, karena walaupun demikian sumber daya manusia bagus, kalau tidak didukung dengan teknologi, atau sebaliknya teknologi tidak didukung dengan sumber daya manusia yang bagus, kita akan lemah. Jadi people, proses, teknologi ini harus menjadi satu, harus kita kembangkan bersama. Demikian. Baik. Kalau menurut Bapak tentang 3 aspek tadi, people, Ya. proses, dan teknologi, kita sudah masuk dalam tahap itu belum Pak? Maksudnya sudah memenuhi kriteria atau kebutuhan untuk menghadapi ancaman spionase siber ini Pak? Mungkin kalau kami mungkin tidak bisa menjawab secara pasti ya, artinya itu kan sudah level nasional. Tapi untuk kami sendiri di Kementerian Pertahanan, kami memang sangat fokus kepada 3 hal itu. Jadi dalam hal perekrutan personel, kami perhatikan misalnya kami butuh sarjana IT seperti itu, kemudian kita didik, ya kita siapkan. Kami di kantor kami sendiri, kami memang sehari-hari kami menangani sensor, Pak. Kita ada sensor yang khusus di Kementerian Pertahanan. Itu harus diawaki dengan personel yang memang qualified, demikian. Nah, untuk prosesnya pun demikian, kami sudah menyiapkan juga beberapa perangkat seperti SOP dan lain-lain sebagainya, kemudian standarisasi, demikian. Dan teknologi juga sama, jadi kita juga terus berusaha mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kalau saya berbicara untuk lingkup Kemhan saja, kami saat ini menurut kami sudah cukup baik. Tapi kalau untuk level nasional mungkin tanggung jawab ada di BSSN ya, yang secara nasional bertanggung jawab tentang keamanan cyber. Mungkin BSSN yang bisa lebih menjelaskan demikian. Baik Pak, tapi kalau dari Kemhan sendiri sebenarnya sudah qualified sekali begitu Pak untuk menghadapi ancaman ini. Cuman memang kalau di kami kendalanya itu adalah dari sisi kuantitas, Pak. Artinya Kuantitas, Pak. Iya, Kenapa, Pak? jadi memang personel kami memang sangat terbatas. Jadi apabila ya mungkin kami tidak berharap ya apabila ada eskalasi yang lebih tinggi, misalnya serangan cyber yang agak masif, memang kami agak kesulitan karena memang sumber daya manusia kami di perusahaan siber terutama itu memang sangat terbatas, demikian. Baik. Meskipun padahal tadi fokusnya justru pengen people-nya, Iya, SDM-nya yang mau dikembangkan. tapi kita kejar di sisi kualitas. Kualitas. sekarang, Oh, baik. kualitasnya. Jadi walaupun jumlahnya sedikit, Iya, yang demikian. penting dia Iya. capable, qualified. Betul.
Itu harapannya bisa Ya, seperti itu menanggulangi Pak. yang fokus kami seperti itu. Baik, baik. Kalau di Pusan Siber Kementerian Pertahanan Ya. kan saya mendengar ada namanya CERT, Iya, Computer Emergency Response Team, iya betul. untuk menanggulangi ancaman spionase siber sendiri itu Pak ya. Itu bagaimana Pak cara kerjanya? Apakah menurut Jadi Bapak ya efektif? demikian. Jadi salah satu fungsi yang ada di Pusan Siber adalah pembentukan CERT, ya, Computer Emergency Response Team. Kalau di BSSN tuh ada CISERT, ada lagi ya. Beda istilah tapi intinya sebenarnya hampir sama. Mirip-mirip Pak ya. Jadi memang tugas kami adalah merespon apabila terjadi insiden cyber di lingkungan Kementerian Pertahanan, ya. Kayak kami kecilkan skopnya karena kami memang Bukan Pusan Siber. skop nasional, Bukan. tapi untuk Ya, Kementerian jadi Pertahanan. apabila ada sesuatu, misalnya sebagai contoh ada salah satu mungkin website atau ada website kami ya, mungkin dari sekian website yang diserang misalnya, segera dilaporkan, kami langsung merespon Pak, kita cek, kita forensik dulu kenapa, kemudian penyebabnya apa, nah kita turunkan tim untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau perlu malah mungkin kita off-kan dulu, kita tutup celahnya, baru kita perbaiki lagi, baru kita upload lagi. Ya, kira-kira siklusnya seperti itu. Jadi kita mendeteksi, kita perbaiki, kemudian setelah itu baru kita up-kan lagi. Jadi memang tugas kami seperti itu. Demikian. Baik, kalau untuk Pusan Siber Pak, itu kan Ya. tadi ada respons. Artinya Ya. tadi untuk Betul. menanggulangi secara langsung gitu Iya, Pak ya. jadi kalau ada insiden cyber di lingkungan Kementerian Pertahanan, mereka melaporkan kepada kami via telepon atau melalui WA, nanti kami segera mengirimkan tim untuk mengatasi. Demikian. Oh, baik Pak. Ya. Itu yang diatasi, yang ditangani bisa dikatakan sebagai korban kali ya, korban Ya. spionase siber. Itu Ya. biasanya dari mana Pak? Tidak spesifik spionase ya Pak, karena kan kalau kita lihat Computer Emergency Response Team, jadi apa saja, misalnya ada permasalahan teknis, kemudian ada masalah virus atau malware yang mungkin bukan berkaitan dengan spionase, tapi segala permasalahan yang muncul berkaitan dengan cyber ataupun komputer kita kirimkan tim, demikian. Oh, begitu Pak. Ya. Baik Pak. Kalau CERT ini, CERT itu Ya. menggandeng ada kerjasama dengan lembaga lain tidak Pak? Atau hanya berdiri sendiri saja? Kalau di kami memang menginduk kepada BSSN, jadi aturannya kita melihat dari BSSN ya. Kemudian kan di situ ada langkah-langkahnya Pak, standar, karena standar CERT itu sudah standar dunia, jadi ada di negara-negara lain pun ada. Jadi terutama kalau di dalam negeri kami kerjasamanya dengan BSSN, kemudian dengan ID-Certi. ID-Certi juga sekarang berada di bawah BSSN, jadi seperti itu. Berarti mungkin menggandengnya juga Iya. tetap kembali ke BSSN, Kalau menginduk kita ke BSSN. begitu, ada Pak ya? permasalahan yang kami tidak bisa mengatasi, kita kontaknya ke BSSN. BSSN. Ya. Baik. Sebagai induk Sebagai pertahanan induknya, siber Pak ya? karena memang untuk skop nasional ada di BSSN. Baik, baik. Kalau bisa nggak Pak kita katakan bahwa ancaman spionase siber itu bisa setara dengan ancaman serangan senjata gitu? Mungkin bisa lah ya, karena memang dampaknya, kalau kita lihat dari dampaknya kan masif kayak Bapak bilang Betul, tadi kan, betul. bahwa dampaknya itu masif. Kalau dari kacamata Keman sendiri, upaya deteksi seperti apa yang perlu disiapkan Pak untuk menghadapi dengan adanya serangan spionase siber kepada industri-industri yang saat ini sedang berkembang begitu Pak? Mungkin yang pertama kita dari sisi regulasi dulu Pak. Seperti saya sebutkan tadi, kita masih ada undang-undang yang masih pending ya. Misalnya undang-undang keamanan cyber atau undang-undang perlindungan data pribadi, itu kan masih pending. Itu dulu mungkin yang harus dikejar dulu. Artinya orang tidak semena-mena gitu. Kalau sudah ada undang-undangnya, ada sanksinya, mungkin berat gitu sanksinya, orang kan akan mikir gitu loh. Oh jangan coba-coba lah. Tapi memang kalau kita berbicara antar negara, kalau antar negara Pak, itu kita sudah ada kerjasama lah, baik regional maupun internasional. Yang perlu diwaspadai itu adalah yang non state actor itu. Jadi Apa itu Pak? non state actor artinya ya seperti saya bekerja sendiri lah. Ya, Oh, secara individu jadi begitu, Pak? tidak ada perintah dari negaranya lah gitu. Itu motifnya macam-macam. Ya ekonomi segala macam lah, politik juga ada. Jadi memang yang perlu dilakukan dulu adalah kita benahi peraturan dulu ya, undang-undang. Kemudian kita kerjasama regional. Seperti kami sendiri di Kementerian Pertahanan, kami juga ada kegiatan regional untuk contoh seperti negara-negara ASEAN itu ada ADMM,
ASEAN Defense Ministry Meeting. Itu ada Expert Working Group on Cyber. Nah itu secara rutin setahun 2 kali itu kami ketemu, kita diskusi masalah-masalah cyber, kita sharing informasi antar negara. Nah itu untuk mengatasi apabila ada masalah cyber yang berkaitan dengan lintas negara. Nah, jadi itu upaya itu sudah ada, dan kita sudah, kalau ADMM ini mungkin sudah tahun sejak expert working groupnya on cyber itu sebenarnya sudah ada, mungkin kalau nggak 3-4 tahun berjalan. Sudah berjalan 4 tahun kurang lebih Pak ya. Dan tetap kembali lagi persoalannya terhambat oleh regulasi Pak ya. Iya, kalau kita di level nasional memang terutama di tingkat regulasi. Dan kadang-kadang koordinasi juga perlu ya ditingkatkan, BSSN sebagai koordinator, kemudian ada kementerian lembaga yang lain. Nah ini kemudian dengan Polri juga ya, cybercrime misalnya, itu juga kita harus tetap kompak lah. Nah, dalam beberapa kegiatan memang dilibatkan ya BSSN, juga dari Polri, Polhukam mungkin, atau Kominfo, Kemhan juga kita bersinergi. Sebagai contoh kemarin dalam penyusunan rancangan Perpres pelindungan infrastruktur informasi vital, itu kita menyiapkan juga bagaimana menghadapi bagaimana melindungi infrastruktur informasi vital yang bersifat nasional, seperti itu. Baik. Ya. Pak, kalau boleh saya tahu, sebenarnya adanya keterhambatan regulasi ini sih, apa sih ketakutan yang dihadapi oleh Kemhan atau perusahaan siber secara khusus? Kayak karena regulasi ini kita ya, bisa karena bertindak. biasanya nanti di dalam regulasi kan akan diatur Pak, misalnya seperti sanksi tadi kan jelas. Kemudian apa yang harus dilakukan apabila terjadi serangan cyber yang bersifat massal misalnya, itu kan harus diatur Pak, undang-undang kan harus ada siapa berbuat apa dan lain sebagainya, kemudian koordinasinya bagaimana, itu memang harus dijelaskan di situ, demikian. Ya. Jadi memang tidak bisa juga langsung semerta-merta bertindak Iya, walaupun kan belum kita, ada ya, payung hukum yang bertindak mengatur. harus ada payung hukumnya Pak. Di Indonesia kan sekarang memang segala sesuatunya harus ada payung hukum. Tapi kan ancaman siber ini terlalu sangat tinggi sekali Pak eskalasinya. Iya, Kita memang. kan seperti kejar-kejaran antara regulasi Betul, dengan betul. kejadian. Sudah banyak nih kejadiannya. Iya memang. Iya, tapi kalau seperti itu memang kadang-kadang memang perlu kita ambil tindakan. Sebagai contoh mungkin yang terakhir ada informasi kebocoran data di suatu instansi, itu sudah langsung turun Pak, BSSN, kemudian Cybercrime Mabes Polri, kemudian Polhukam, Kominfo juga, kami juga ikut membantu dari belakang. Yaitu kalau seperti itu ya kita tanpa menunggu ada undang-undang, kita ya bergerak. karena memang demi keamanan dan ketahanan negara kan, jadi kami langsung aksi lah, demikian. Baik. Terima kasih Pak. Kalau dari Kemhan sendiri, ini kan Bapak tadi sebutkan bahwa Ya. ada 3 aspek penting, people, proses, People, dan proses, teknologi. teknologi, Dan ya. people menjadi fokus utama Ya. untuk Buat meningkatkan kami, ya. kualitas. Betul. Bagaimana kebijakan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur siber di Kemhan Pak untuk mengakomodasi ancaman spionase siber ini? Iya, kalau kami yang jelas kami di Kemhan kan ada secara rutin ada perekrutan Pak anggota ya, baik itu terutama ASN atau PNS ya. Itu kita misalnya dapat mungkin 1 tahun berapa, kita lihat ada yang slot untuk yang berlatar belakang IT nggak. Nah itu kita ambil, kita didik, kita siapkan ya seperti itu. Nah, kalau melalui kami di Kemhan ada Badiklat Pak, Badan Badiklat. Pendidikan dan Pelatihan. Itu di situ ada beberapa pelatihan atau kursus yang memang berkaitan sama IT. Nah kami kirimkan anggota kami untuk ke sana. Kemudian kami juga sering mengikutkan anggota-anggota kami dengan kegiatan di luar, apakah itu dari BSSN, apakah itu dari Kominfo atau dari kementerian yang lain. Misalnya salah satunya ini kemarin ada tabletop exercise juga dilaksanakan oleh BSSN. Kami kirimkan untuk meningkatkan kualifikasi anggota kami. Kemudian kalau ada kesempatan juga kami juga pernah mengikutkan mereka untuk kursus sertifikasi yang bersifat internasional. Seperti ada beberapa anggota kami yang sudah mempunyai sertifikat OSCP, yaitu untuk penetration, itu kami sudah kirimkan juga.
Kemudian kami juga membuka kesempatan buat anggota kami untuk mengikuti pendidikan S2. Ya, seperti kemarin juga ada satu anggota kami yang sebenarnya siap ready lah untuk berangkat S2 ke Australia waktu itu, cuman karena COVID jadi sementara di hold. Tapi intinya dari kami untuk kemampuan personel kami untuk meningkat kemampuan itu sudah ada programnya di Kemhan seperti itu. Jadi itu, dan kami juga mengharapkan sih sebenarnya dari anggota atau masyarakat yang ingin bergabung dengan Diperbolehkan, Pak? silahkan saja mendaftar di PNS ya, yang mungkin yang punya background atau punya passion di IT ya silahkan bergabung. Nah, kami sangat mengharapkan karena seperti yang kami sebutkan tadi kan kami agak kesulitan dalam kuantitas ya. Pak. Memang kami butuh personel yang memang qualified di bidang teknologi informasi, demikian. Dan ternyata nggak main-main juga, dari Kemhan memang sangat banyak sekali Betul. kesempatan untuk meningkatkan kemampuan SDM itu. Peningkatan itu banyak, Pak. Jadi kami terutama kami sebutkan tadi di Badiklat itu memang ada beberapa kursus yang memang khusus diperuntukkan untuk bidang IT. Demikian.